Halo Libra, sekarang kita general reading untuk kabar baik di bulan Mei. Sun, Moon, and Rising in Libra. Langsung muncul, kita lihat kartu apa ini. Wow, kamu lagi bosen ya? Kayak ada kejenuhan ya? Dan ini juga kamu harus hati-hati. Kalau kamu bosen dan kamu nggak ngapa-ngapain, itu bisa berlanjut kamu akhirnya meratapi nasib. Kamu jadi inget yang sedih-sedih ya, luka lama. Dulu misalnya ada yang ngutang terus belum bayar, kamu baru inget ya. Itu semua karena kamu tuh kurang kegiatan atau merasa jenuh. Merasa jenuh bisa aja kamu tuh sebenarnya sibuk, tapi kamu tuh kayak tidak menikmati hari demi hari atau tidak enjoy ya. Kamu tidak meresapi apa yang kamu lakukan, sehingga timbullah rasa jenuh itu. Atau kamu melakukan hal yang monoton, rutinitas, itu aja ya. Kamu perlu sesuatu yang membuat kamu excited. Mungkin juga ini kayak ada sesuatu yang bikin kamu tuh teringat tentang kesedihan-kesedihan kamu. Bisa juga kamu itu ya pada intinya sih kurang semangat ya. Karena di sini kamu larut dalam emosi. Nah, di bulan Mei ini saran ya. Dan ada kemungkinan kalau kamu berusaha, maka kamu akan bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi, yang bisa membawa keceriaan ya. Asalkan kamu keluar dari comfort zone. Kejenuhan itu bisa jadi karena kamu sudah terlalu lama berada di comfort zone. Kamu kayak terlena. Lama-lama ya kayak robot gitu ya. Melakukan yang itu-itu aja. Dan akhirnya tuh kayak tidak ada gairah lagi. Tidak ada semangat lagi. Makin lama itu akan menurunkan mood ya. Kemudian akhirnya kamu jadi melankolis, jadi sedih, jadi makin nggak bersemangat kayak gitu. So ini saran supaya kamu misalnya banyak keluar rumah, banyak ke acara-acara yang seru, banyak berkumpul dengan teman-teman, atau kalau misalnya kamu nggak terlalu suka hangout ya, setidaknya kamu jalan-jalan keluar rumah ya. Walaupun kamu tidak berinteraksi, tapi kalau kamu berada di lingkungan yang banyak orang, itu bisa membuat kamu setidaknya melihat hal-hal yang baru, ada apa gitu ya. Misalnya orang lagi ngapain, di jalan kamu ketemu sama orang yang lagi ngobrol atau apa gitu ya. Sesimpel itu, kamu akan bisa punya sesuatu yang menarik perhatian lagi, kayak gitu deh. Bukan berarti kayak kamu nguping atau kamu membuntuti orang ya. Tapi biasanya kalau di luar itu ada aja kejadian-kejadian yang menarik perhatian. Nah, hal-hal kecil kayak gitu bisa mengembalikan semangat kamu, bisa menghilangkan kejenuhan, dan siapa tahu juga bisa menambah teman baru yang jadi networking. Misalnya kamu lagi di stasiun kereta atau lagi di dalam bus, tiba-tiba ada yang nyeletuk atau kamu nanya, akhirnya karena nyambung, ngobrol, dan kenalan gitu ya, ternyata sefrekuensi. Ya memang sepertinya ada akhir yang menyakitkan. Dan kamu memang berusaha untuk move on ya, tapi belum bisa. Makanya akhirnya kamu tuh merasa jenuh, merasa aduh ngapain lagi ya, ini udah, itu udah. Coba kamu usahakan untuk ke tempat-tempat yang baru. Atau juga melakukan aktivitas yang nggak pernah kamu lakukan sebelumnya. Kamu mencari teman baru di tempat yang biasanya nggak pernah kamu datangi. Nah, hal-hal seperti itu ya. Mudah-mudahan di bulan Mei, selain memang kamu disarankan seperti itu, ya memang ada jalannya ya untuk kamu supaya mengembalikan lagi keceriaan atau hal-hal yang menarik di dalam hidup kamu. Oke, sekarang kita lihat dari Oracle Advice. Tapi kayaknya di sini sih kamu akan membaik ya.
Mungkin naik turun di awal sampai pertengahan. Ya hati-hati ya kalau di pertengahan ada hal-hal yang bikin kamu sedih, segera kamu cari hal-hal yang bisa membuat mood kamu naik. Tapi ketika akhir bulan, kelihatannya kamu sudah bisa menemukan keceriaan. Nah, make your dreams real. Ini juga salah satu cara ya, supaya kamu tidak merasa jenuh atau monoton. Kamu bikin tujuan baru, cita-cita baru, hal baru yang ingin kamu ciptakan atau kamu gapai gitu ya, dan segera dilakukan. Jadi mimpinya itu jangan yang terlalu tinggi ya, yang deket-deket aja, yang bisa kamu realisasikan dalam waktu dekat. Misalnya kamu bermimpi ingin badan yang lebih sehat, lebih bagus gitu ya. Berarti kan kamu harus mulai olahraga, kemudian diet, mengatur makan ya. Dan mengatur makan bukan berarti mengurangi, tapi kamu perlu konsultasi gitu ya dengan yang ahli. Bagaimana caranya supaya mengimbangi olahraga dengan asupan makanan. Ya, dan aku juga merasakan, give with gratitude and grace. Bersyukur juga salah satu cara supaya kamu itu tidak selalu merasa sedih atau merasa jenuh gitu ya. Be generous of spirit. Ya, di sini sih aku merasakan memang ada momen-momen di mana kamu itu perlu merenung gitu ya, merenung dan kayak melakukan hal-hal yang membuat kamu itu bisa lebih lega, supaya kamu itu tidak ya begitu-begitu aja atau tidak terpuruk ya, tidak menurun lah. Jadi di sini kamu gak usah khawatir ya, kalau misalnya kamu ingin melakukan hal baru atau ingin berkenalan dengan orang baru, kamu tidak perlu khawatir akan bertemu dengan orang-orang yang pernah mengkhianati kamu. Atau kamu tidak perlu khawatir apakah kamu akan diterima atau tidak. Karena sepertinya semesta itu mendukung kamu ya, untuk bisa meraih kebahagiaan di bulan Mei. So Libra, jangan sia-siakan ya bulan Mei, jangan larut dalam kesedihan, apalagi kebosanan, ciptakan hal-hal baru, tujuan-tujuan baru, kemudian lakukan ya, sedikit demi sedikit, hari demi hari, dan juga tidak ngoyo. Karena be generous of spirit ini aku merasakan kamu melakukannya tidak yang ngoyo atau ngotot, tidak yang dikejar-kejar target, tapi justru kamu itu melakukannya dengan tenang dan berwibawa gitu ya. Aku merasakan ada energi berwibawa. Oke Libra, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.